Dalam kegelapan luas luar angkasa, sebuah planet yang jauh perlahan-lahan larut menjadi kehampaan, akhirnya runtuh ke dalam dirinya sendiri dan lenyap dalam sebuah ledakan besar yang penuh bayangan. Dari reruntuhannya, sebuah objek perak ramping muncul dan melesat menuju galaksi Bima Sakti. Objek itu melaju ke bumi, menembus atmosfer dan melepaskan gelombang radiasi kosmik yang mulai mengganggu keseimbangan alami planet. Perubahan iklim mendadak menghantam seluruh dunia. Salju menyelimuti lanskap gurun, sungai air hangat membeku menjadi padat, dan pemadaman listrik menjatuhkan kota-kota besar ke dalam kegelapan. Di sebuah bandara, berita menyiarkan pembatalan penerbangan secara luas karena kegagalan listrik. Tapi siaran itu tiba-tiba mengalihkan fokusnya ke pernikahan yang sangat dipublikasikan antara Reed Richards dan Susan Storm, pasangan superpower yang dicintai dari Fantastic Four. Obsesi media ini membuat frustrasi pasangan tersebut, yang merasa bahwa krisis nyata sedang diabaikan. Reed, Sue, dan Ben Grimm terpaksa naik pesawat komersial biasa. Sementara Johnny Storm, seperti biasanya yang suka pamer, memilih untuk terbang di samping pesawat dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya, mereka semua kembali ke New York dan kembali ke markas mereka di puncak Buster Building. Di tempat lain, di negara tersembunyi Latveria, energi dari objek perak itu melintasi kota Hassenstadt. Jauh di bawah tanah, gelombang kosmik ini membangkitkan kembali Victor Van Doom dari kurungan logamnya, keadaan yang telah memenjarakannya selama 2 tahun. Energi itu menghidupkannya kembali, memulihkan sebagian kulit dan kekuatannya. Kembali di New York, Johnny membawa Reed dan Ben ke sebuah klub malam untuk berpesta. Sementara itu, Jenderal Hager dan beberapa petugas militer tiba di Buster Building mencari Reed. Karena situasinya mendesak, Sue setuju untuk mengantar mereka ke klub malam. Saat Reed mulai menikmati dirinya di lantai dansa, Sue dan Jenderal Hager tiba. Sue memarahi Reed karena berpesta saat dunia sedang menghadapi kemungkinan krisis. Secara pribadi, sang jenderal memberitahu tim bahwa pemerintah sengaja mengecilkan skala krisis ini untuk menghindari kepanikan publik. Dia menunjukkan gambar satelit dari objek aneh yang terbang dan kawah-kawah besar yang muncul di berbagai tempat terpencil di dunia. Ben menolak gagasan bahwa itu meteor, mencatat bahwa objek tersebut tampaknya memancarkan energinya sendiri. Reed mengusulkan solusi. Ia bisa membuat alat yang mampu melacak entitas itu. Tapi saat diminta untuk membangunnya, ia ragu, mengaku bahwa ia terlalu fokus pada pernikahan yang akan datang. Sue terkejut, tapi menghargai komitmennya. Jenderal Hager tampak kecewa, tapi pergi tanpa mendesak lebih jauh. Sementara itu, Johnny mencoba menggoda Kapten Raye, salah satu anggota tim Hager, tapi ia ditolak mentah-mentah. Kembali di Latveria, Victor Van Doom akhirnya melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang mulai sembuh dan memastikan bahwa kekuatannya masih ada. Malam itu, Ben memergoki Reed sedang bekerja di perangkat pelacak yang katanya tidak akan ia bangun. Johnny juga melihatnya dan menggoda, memperingatkan bahwa Sue tidak akan senang jika mengetahuinya. Reed meminta mereka berjanji untuk merahasiakannya. Hari pernikahan pun tiba. Pasangan ini berusaha menjadikannya momen intim dan menjauhkannya dari hiruk-pikuk media. Saat Sue bersiap, dia berbagi kekhawatiran dengan Alicia, pacar Ben yang buta, tentang hidup yang begitu publik dan tidak biasa. Alicia meyakinkannya bahwa cinta tidak perlu mengikuti norma dan mendorong Sue untuk mengikuti kata hatinya. Tersentuh, Sue memeluk sahabatnya dan menggunakan kekuatannya untuk menghapus noda kecil di dahinya sebelum menuju upacara. Reed menyelesaikan pelacak dan mengaktifkannya, menghubungkannya ke PDA-nya. Saat itu, ia tersadar, dia benar-benar akan menikah. Merasa sedikit kewalahan, dia meminta bantuan Ben untuk menenangkan dirinya. Saat Ben dan Johnny bersiap, Johnny bercanda bahwa hari ini seharusnya tentang dirinya juga. Dia melihat Ben dan Alicia berbagi momen romantis dan mengejek mereka dengan bercanda. Sue tiba dengan gaunnya, dan Johnny, dengan bangga mengantarnya di lorong, mengatakan bahwa ayah mereka pasti bangga. Saat upacara dimulai, PDA Reed berbunyi, sensornya mendeteksi fenomena yang mendekat. Tiba-tiba, pemadaman listrik mematikan semua perangkat elektronik, bahkan menjatuhkan helikopter terdekat, yang jatuh ke lokasi pernikahan. Para tamu panik. Alicia, yang tidak bisa melihat, terpaku dalam ketakutan, tapi Ben dengan cepat melindunginya dari bahaya. Fantastic Four melindungi semua orang tepat waktu. Kemudian, di atas langit, tim melihat sekilas entitas perak itu melesat di udara. Reed segera menyuruh Johnny untuk mengejarnya. Johnny mengejarnya melintasi kota dan akhirnya menghadapi sosok itu, seorang humanoid perak yang mengendarai papan kosmik. Makhluk itu menembus sebuah bangunan, membuat Johnny terkejut. Saat ia mendekat, makhluk itu menangkap lehernya dan menyeretnya ke atmosfer, sebelum menjatuhkannya kembali ke bumi. Johnny nyaris berhasil menghidupkan kembali kekuatannya dan selamat dari jatuh.
mendarat darurat di sebuah gurun. Jauh di luar angkasa, sosok perak itu mengirimkan pesan, dunia berikutnya telah siap, dan waktunya hampir habis. Kembali di markas, Johnny menceritakan apa yang terjadi kepada tim dan Jenderal Haga. Dia menjelaskan bahwa makhluk itu adalah humanoid di atas papan perak, memberinya julukan Silver Surfer. Jenderal menuntut metode baru untuk melacaknya, karena sensor sebelumnya telah hancur. Setelah mereka pergi, Su menghadapkan Reed. Dia mengatakan dia lelah dengan kehidupan mereka yang kacau, dan menyarankan mereka harus berhenti menjadi pahlawan super. Dia pergi untuk memeriksa Johnny. Di luar, Johnny mencoba terbang lagi, tapi jatuh. Dia mengatakan pada Su bahwa ada yang aneh sejak pertemuannya dengan Surfer. Saat Su menyentuh dahinya, kekuatan mereka tiba-tiba tertukar. Su terbakar dan terbang ke langit, sementara Johnny menjadi tak terlihat. Tak terbiasa dengan kekuatan Johnny, Su panik di udara. Reed bergegas keluar dan menyuruh Johnny menyentuh Su lagi. Saat mereka melakukannya, kekuatan mereka kembali seperti semula. Su jatuh dengan tanpa sehelai benang, tapi berhasil menjadi tak terlihat tepat waktu saat fotografer mencoba memotretnya. Kemudian, di LED, Reed menyimpulkan bahwa struktur molekul Johnny kini tidak stabil, kemungkinan karena paparan dari Surfer. Kekuatannya sekarang dalam kondisi fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Kondisi aneh Johnny memberinya kemampuan untuk bertukar kekuatan dengan rekan satu timnya hanya dengan sentuhan fisik. Ben, yang penasaran, ingin mencobanya. Meski yang lain memperingatkan tentang bahayanya, ia bersikeras bahwa itu akan menyenangkan dan menyentuh bahu Johnny. Seketika, Ben berubah menjadi bentuk manusianya, sementara Johnny mengambil tubuh batu Ben. Kini menguasai kekuatan api Johnny, Ben mulai bermain-main. Tapi sebelum semuanya lepas kendali, Johnny buru-buru menyentuhnya lagi, mengembalikan mereka ke bentuk semula. Reed segera menyarankan agar semua orang menghindari kontak langsung dengan Johnny, sampai ketidakstabilan molekulnya diperbaiki. Kemudian, Reed dan Su memiliki momen tenang bersama, membicarakan kehidupan di luar dunia pahlawan super. Reed mengusulkan bahwa setelah krisis ini selesai, mereka bisa meninggalkan kehidupan superhero dan memulai keluarga, hidup dengan damai. Tanpa sepengetahuan mereka, Johnny mendengar percakapan itu. Tersakiti dan marah karena ide mereka meninggalkan tim, dia memberitahu Ben. Dia jelas kesal, tapi Alicia dengan lembut mengingatkan mereka bahwa Reed dan Su berhak memilih kehidupan normal jika itu yang mereka inginkan. Sementara itu, Dr. Doom telah melacak Silver Surfer ke Gletser Russell di Greenland. Dia mendekati makhluk itu dengan tawaran untuk bekerja sama, tetapi Surfer dengan tegas menolak. Sebagai tanggapan, Doom menyerangnya dengan ledakan energi listrik. Surfer membalas, mengirim Doom terbang menembus Gletser dengan hantaman kosmik. Anehnya, alih-alih membunuhnya, energi itu malah menyembuhkan tubuh Doom yang rusak. Tak lama setelah itu, Reed menganalisis jejak kosmik yang ditinggalkan oleh Surfer dan membuat penemuan yang mengerikan. Setiap planet yang telah dikunjungi Surfer hancur dalam waktu 8 hari. Su mengingatkannya tentang kawah-kawah yang terbentuk di seluruh bumi. Mereka bukan acak, tetapi bagian dari pola yang lebih besar. Reed menentukan bahwa kawah berikutnya akan muncul di London. Tim bergegas ke London, tetapi tiba tepat saat tanah terbuka dan sungai lenyap ke dalam jurang, mengancam untuk merobohkan sebuah biang lala. Dalam aksi heroik, tim menghentikan roda itu agar tidak jatuh. Su menstabilkannya dengan medan gaya, sementara Ben menopangnya dengan kekuatan fisiknya. Saat Reed bersiap untuk menyambungkan kembali struktur tersebut, Johnny secara tidak sengaja menabraknya, membuat kekuatan mereka kembali tertukar. Dengan tidak ada waktu untuk membalikan keadaan, Reed menggunakan kekuatan api Johnny untuk menyelesaikan tugas itu, menyelamatkan hari. Meskipun mereka berhasil, militer memutuskan mereka membutuhkan bantuan luar, dan mengejutkan semua orang. Doom diperkenalkan kembali sebagai sekutu baru mereka. Fantastic Four dipaksa untuk bekerja sama dengannya. Victor menunjukkan kepada mereka rekaman pertemuannya dengan Surfer, dan dari situ, Reed menyadari bahwa kekuatan Surfer terikat langsung dengan papannya. Jika mereka bisa memisahkannya dari papan itu, mereka mungkin bisa menetralisirnya. Kemudian, di sebuah pub, Johnny melampiaskan kekesalannya kepada Ben. Dia merasa seperti kegagalan setelah nyaris mengacaukan misi mereka. Ben meyakinkannya dan mengatakan bahwa ketika akhir tiba, dia hanya ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Alicia. Johnny merenungkan hal itu dan bercanda bahwa akan menyenangkan memiliki seseorang seperti itu. Ben mengingatkannya bahwa, setidaknya, dia masih punya dirinya. Di lab, Reed mengerjakan perangkat yang bisa memutus hubungan antara Surfer dan papannya. Susan, tanpa sadar, memberinya ide untuk menggunakan generator pulsa. Reed memberi pembaruan kepada sang jenderal, yakin bahwa dia bisa menyelesaikan perangkat itu dalam 3 jam.
Sementara itu, Su menghadapi Doom, menemukannya sedang mengutak-atik alat kendali jarak jauh yang mencurigakan. Dia memperingatkannya, jika dia mengkhianati mereka, dia akan menghancurkannya dari dalam. Kemudian, Johnny keluar dari kamar mandi hanya untuk diberitahu oleh Kapten Raye bahwa tim akan bergerak untuk mencegat Sarva. Johnny mencoba menggoda lagi, menunjukkan bahwa dia menunggunya di luar kamar mandi, tetapi dia memotongnya, mengkritik arogansi dan kecerobohannya dalam misi terakhir. Dia mengingatkannya bahwa kehidupan nyata bukanlah permainan. Johnny terdiam. Tim melacak Sarver ke hutan hitam di Jerman, di mana dia sedang menciptakan kawah lain. Reed meyakinkan Jenderal Hager untuk membiarkan Fantastic Four memimpin. Mereka berpencar untuk menanam perangkat Reed di sekitar kawah, memasang jebakan. Saat Su sedang menempatkan perangkatnya, Sarver muncul. Dia mencoba mengaktifkan mesinnya, tetapi dia menghentikannya. Dia mengangkat medan gaya, tetapi Sarver dengan mudah menembusnya. Dia mempertanyakan motifnya, dan Sarver mengungkapkan bahwa dia bukan penghancur sejati, dia hanyalah seorang penyampai. Dia melayani makhluk kosmik yang mengonsumsi dunia, dan dia menyesali perannya dalam kehancuran. Sementara itu, Doom memanipulasi militer agar meluncurkan serangan misil. Sarver melindungi Su dari ledakan dan membalas, melumpuhkan peralatan militer. Gangguan itu memberi kesempatan bagi Fantastic Four untuk mengaktifkan pulsa, berhasil memisahkan Sarver dari papannya. Seketika, dia melemah, kulitnya berubah menjadi abu-abu dan dia roboh. Doom mencoba merebut papan itu, tetapi tim datang dan Reed memerintahkannya untuk mundur. Pasukan militer segera menangkap Sarver dan membawanya ke markas rahasia di Jakutsk, Siberia. Di sana, mereka memenjarakannya dan menyiksanya, mencoba mengambil informasi. Fantastic Four dijauhkan dari prosesnya. Namun, ada yang terasa tidak beres. Mengingat bagaimana Sarver melindungi Su, tim curiga bahwa ada lebih dari yang terlihat dalam ceritanya. Mereka menyusun rencana, mengalihkan perhatian penjaga cukup lama, agar Su bisa menyelinap ke selnya. Di sana, Sarver mulai terbuka. Nama aslinya adalah Norrin Rath. Dia dipaksa melayani Galactus, entitas kosmik yang dikenal sebagai pemakan dunia. Galactus bertahan hidup dengan menyerap energi dari planet yang hidup, dan Norrin adalah orang yang membimbingnya. Bumi adalah target berikutnya, dan papan itu berfungsi sebagai pemancar yang memanggilnya. Norrin menjelaskan bahwa dia menyelamatkan Su karena dia mengingatkannya pada seseorang yang pernah dia cintai, istrinya. Dia mengatakan padanya untuk menikmati jam-jam terakhirnya, karena Galactus hampir tiba. Saat itu juga, Saturnus dikonsumsi oleh Galactus, menandakan kedatangannya. Di tempat lain di markas, Doom meyakinkan Hager untuk membiarkannya memeriksa papan di bawah pengawasan bersenjata. Tapi Doom segera bertindak, menyerang para penjaga beserta sang jenderal, dan akhirnya, dia pun tewas. Seperti yang telah diprediksi Reed, tujuan Victor adalah untuk menguasai kekuatan papan itu. Dengan alat pergelangan tangan yang dia bangun secara diam-diam, dia mengambil kendali papan dan menyerap energinya. Menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan Sarva, mereka membebaskannya dan bersiap untuk mengejar. Kapten Raye mencoba menghentikan mereka, tetapi Johnny memberitahunya bahwa Doom telah membunuh sang jenderal, dan hanya mereka yang bisa menghentikannya. Fantastikar datang, dan tim meluncur mengejar, dengan Johnny terbang di samping mereka. Kini akhirnya mempercayai mereka, Norrin Rath setuju untuk membantu menyelamatkan bumi. Pengejaran mereka terpotong ketika Doom menyergap mereka di udara. Tim memohon padanya untuk menyerahkan papan, memperingatkan bahwa kekuatannya semakin menarik Galactus mendekati bumi setiap detiknya. Reed mengaktifkan strategi untuk mengelabui Doom dengan memisahkan Fantastikar menjadi 3 modul terpisah. Rencananya adalah mengepung dan membingungkannya, menjebatnya dalam serangan terkoordinasi. Namun, Doom membalas dengan melepaskan badai berputar, membuat tim terlempar dan jatuh ke jalanan Shanghai. Untungnya, tidak ada dari mereka yang terluka parah. Norrin Rath, sang Silver Sarva, maju untuk menghadapi Doom, tetapi Doom dengan cepat membentuk tombak dari papan kosmik dan melemparkannya dengan kekuatan mematikan. Melihat bahaya itu, Su bergegas dan menciptakan medan gaya untuk melindungi Norrin, tetapi tombak itu menembus penghalangnya dan menusuk dadanya. Johnny hendak menolongnya, tetapi Ben menghentikannya. Takut kekuatan Johnny yang tidak stabil justru memperburuk keadaan. Sementara itu, Galactus semakin mendekati bumi, kehadirannya kini tak terbantahkan. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Su mendesak tim untuk mengambil kembali papan itu dengan cara apapun. Reed menyimpulkan bahwa Doom masih terhubung ke papan melalui perangkat pulsa. Jika mereka bisa menghancurkan sambungan itu, mereka mungkin bisa merebut kembali papan tersebut dan menghentikan Galactus. Dengan Su terluka parah, dia tidak bisa membantu dalam pertempuran.
Saat itulah Johnny mengusulkan ide yang berisiko. Dia akan menyerap kekuatan semua rekan timnya dan menghadapi Doom sendirian. Meski tidak yakin apa yang mungkin terjadi padanya, tim menyetujui. Mereka meletakkan tangan mereka bersama, mentransfer kekuatan unik mereka ke Johnny. Kini dengan kekuatan Sue, Reed, dan Ben, Johnny menjadi sosok dengan kekuatan luar biasa. Dia mengejar Doom melintasi kota, bertarung dengannya dalam pertempuran besar yang dipenuhi energi kosmik. Akhirnya, Johnny berhasil menghancurkan perangkat pusat Doom, memutuskan kendalinya atas papan. Pada saat yang sama, Ben menggunakan kren konstruksi untuk menghantam Doom ke pelabuhan, dan akhirnya, dia pun tewas. Galactus akhirnya tiba, kekuatan penghancur besar yang siap melahap bumi. Saat Reed memeluk Sue di tangannya, dia mengembuskan napas terakhirnya dan meninggal. Namun dengan papan yang kembali di bawah kendalinya, Surfer mendapatkan kembali kekuatannya. Tersentuh oleh pengorbanan mereka dan terinspirasi oleh keberanian Sue, Norrin menggunakan kekuatan kosmiknya untuk menghidupkannya kembali. Ia menasihati Reed agar menghargai setiap momen bersama Sue, menegaskan bahwa Sue benar. Setiap orang memang memiliki pilihan. Dengan bantuan Johnny, Norrin meluncur ke langit dan menghadapi Galactus secara langsung. Ia menentang tuannya dan menolak untuk menghancurkan dunia lain lagi. Melepaskan ledakan energi kosmik yang dahsyat, Norrin mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Galactus, menelan mereka berdua dalam ledakan kosmik yang besar, dan akhirnya, mereka pun tewas. Kembali di bumi, tim menyaksikan semua itu dengan kagum. Johnny memeluk Ben dan menyadari sesuatu yang baru. Dia tidak lagi bertukar kekuatan saat menyentuh rekan-rekannya. Apapun ketidakstabilan kosmik yang ia alami sebelumnya, kini telah hilang. Dengan lega dan penuh rasa syukur, Fantastic Four berkumpul dalam pelukan hangat. Reed dan Sue akhirnya memutuskan untuk tidak meninggalkan tim. Mereka menyadari bahwa kemampuan mereka adalah bagian dari diri mereka, dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi bumi. Sue dengan bercanda bertanya pada Reed apakah dia siap mencoba menikah lagi. Kali ini kemungkinan besar dikelilingi media. Tetapi Reed punya ide berbeda. Beberapa hari kemudian, jauh dari sorotan publik, Reed dan Sue menggelar upacara pernikahan yang intim di Jepang. Tepat saat mereka mengucapkan janji suci, sebuah peringatan masuk, Venetia sedang tenggelam ke Laut Adriatik. Dalam twist yang lucu, Sue menyuruh petugas pernikahan untuk mempercepat prosesi, dan akhirnya, pasangan itu resmi menjadi suami istri. Saat upacara berakhir, Sue melempar buket bunganya. Kapten Rye hampir menangkapnya, tapi Johnny dengan cepat membakar buket itu di udara, mengisyaratkan bahwa dia masih belum siap melepaskan gaya hidup lajangnya. Film Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer diakhiri dengan Fantastic Four yang lepas landas dengan fantastiker mereka, dan akhirnya, mereka membentuk simbol khas angka 4 di langit saat mereka melesat ke kejauhan. Namun tepat saat film tampaknya berakhir, kita diperlihatkan tubuh Norrin Rath yang tak bernyawa melayang diam di kehampaan luar angkasa, tetapi papannya melesat kembali kepadanya. Dan akhirnya, itu memberikan sinyal bahwa Silver Surfer masih hidup. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.